Dulu waktu pertemuan pengajian di Mangaran, rumahnya Bapak Nawawi, jenengan pernah berjanji insya Allah kalau pertemuan lagi akan membahas tentang Al-Quranul Qadim. Itu yang saya tunggu Gus saat ini Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus. Alhamdulillah sudah diperkenankan menjadi murid dari beliau Haji Ismail. Mohon maaf sebelumnya Gus, ada unek-unek yang tadinya gak mau saya utarakan Gus, tapi karena ada dahulunya jenengan bahwa anggap saya ini lebih dari saudara kandung, jadi akhirnya saya berani untuk mengutarakannya Gus. Izin, mohon maaf Gus, saya mau nagih janji Gus. Insya Allah kalau saya tidak keliru, kalau keliru mohon dimaafkan Gus. Dulu waktu pertemuan pengajian di Mangaran, rumahnya Bapak Nawawi, jenengan pernah berjanji insya Allah kalau pertemuan lagi akan membahas tentang Al-Quranul Qadim. Itu yang saya tunggu Gus saat ini Gus. Kalau mungkin keliru atau ingatan saya mohon dimaafkan Gus. Mohon penjelasannya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadim niku dahulu secara lugat. Maksud daripada Al-Quranul Qadim satu ayat tanpa ditulis tapi bisa dibaca. Itulah yang kusebut sebagai ayat-ayat yang tersirat di dalam ayat kauniyah atau Qur'aniyah. Ini maksud daripada Al-Quranul Qadim. Ayat Qur'aniyah yang berjumlah 30 juz, suratnya 114, yang tertulis ini kan kita pelajari di pondok pesantren. Loh, di dalam setiap ayat Qur'aniyah ini dari sisi makosid, maksudnya yang inti, itulah yang disebut sebagai Al-Quranul Qadim. Dan ini alhamdulillah akan diwujudkan sebagai ayat yang tertulis. Tapi dampaknya nanti bagi kita yang ada di mesti protes. Makanya besok itu Pak, tidak semuanya akan mendapatkan ini. Paling tidak nanti ada 30 juz juga, hadits 30 jilid. Ini berhak yang mendapatkan ada panjenengan yang sudah berjalan la ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana. Di luar itu mesti bingung. Contoh nggih. Alif lam mim. Ini kan sementara al-muradu bihi illallah. Saya buka tafsir muhakamah baik dari tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Mundir, Ibnu Katsir. Jawabannya yang tahu cuman Allah, karena ini tergolong ayat mutasabbihah yang diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 7. Setiap ayat itu ada makna muhakamah tafsirnya. Yang kedua al-mutasabbihah. Al-mutasabbihah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Makanya yang paham nanti adalah golongan hati seseorang hamba yang Allah kehendaki, itulah golongan hati yang sudah mencapai ma'rifatullah. Jadi nanti cara saya mendistribusikan hanya jenengan hati yang sudah berjalan dzikir sirul asar ke fana'ul dzikri. Tidak semua.
dan itu akan terdeteksi dalam hati kita kalau zikir rasa itu sudah jalan, baru nanti itu jenengan dapatkan mulai juz 1 sampai juz 30 kalau per juz ya. Nah, tujuannya apa Al-Quranul Qadim ini disampaikan di tengah masyarakat? Pertama, syariat dan thariqah jenengan kalih kula biar mau naik ke hakikat sampai ke makrifat. Sebab yang disebut Islam yang kafah itu di situ, udkhulu fisilmi kafah, Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam kafah khalih sampurna, dengan sempurna. Ini sebab setelah ayat ini kita dihadapkan nafsu iblis yang selalu menjerumuskan kita, wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kita tidak akan bisa keluar dari bisikan setan dalam dada kita, nggak bisa. Artinya kita terjerumus dan kita tidak akan bisa keluar dari jeratan nafsu jikalau tidak ditolong oleh Allah. Sebab yang bisa mengalahkan nafsu setan cuma Allah, bukan kita. Kita olehnya bisa keluar dari jeratan nafsu karena anugerah Allah berbentuk pertama nikmatul ijad, nikmatul imdad di jalur rohim. Kita bisa menerima dinu tauhid, itu anugerah juga. Yang kedua, mengamalkan, itu juga anugerah. Berarti jenengan pahamnya bisa melakukan khalwat dzikir itu sebab anugerah dari Allah. Memang satu sisi seakan-akan yang perang melawan nafsu itu kita, yang mengalahkan itu seakan-akan, padahal sebetulnya yang mengalahkan itu hanya Allah. Ingat, malakum dzarraw wala naf'an, selain Allah itu tidak bisa menolongmu, tidak bisa menghadapkan mudarat atau manfaat, tidak bisa. Yang bisa cuma Allah. Oleh sebab itu bertuhanlah kepada Allah Al-Ahad yang Esa. Ya, kapan itu nanti aku dapatkan secara tertulis? Sebenarnya Pak, sebelum tertulis sudah jenengan dapatkan, yaitu bentuk ayat-ayat yang tersirat. Contoh Dzalikal kitabu la raiba fih, utawi kitab alif lam ra itu Pak ya, tidak ada kemamangan sedikit pun. Kebenaran tentang ayat ini bagi siapa? Hudal lil muttaqin. Artinya mafhum mukhalafah daripada ayat ini, ketika kita belum mau menerima hidayah dan menjadi orang muttaqin, kita akan bertanya alias mamang. Di situ kan la raiba fi, tidak ada sedikit pun kemamangan, keraguan di dalam ayat itu. Artinya jenengan yakin ini benar, sementara banyak orang yang tidak mengatakan benar, bahkan itu tidak benar loh, gitu loh. Itu sudah Allah nyatakan sendiri. Al-Quranul Qadim itu di dalam setiap ayat-ayat yang disebut Al-Quranul Karim. Mengapa disebut Al-Quranul Karim? Karim mulia Pak, firman Allah derajatnya paling luhur. Makanya mengapa bagi umat Islam Al-Quranul Karim itu dijadikan sebagai hukum yang tertinggi. Setelah itu al-hadis, setelah itu ijma' qiyas. Karena Al-Quranul Karim firman langsung dari Allah.
Lah jenengan saya giring untuk langsung ketemu langsung yang kusebut sebagai Al-Qur'anul Qadim. Sebetulnya Pak, tidak kita rasa ketika saat saya berbicara tentang hukum hakikat menuju makrifat, itu sebetulnya isi Al-Qur'anul Qadim. Cuman malam hari ini saya tegaskan terkait Al-Qur'anul Qadim, yang dulu pertemuan kapan saya berjanji akan membahas itu step by step, pasti hal itu kusampaikan. Dan juga kulo yakin dengan seyakin-yakinnya hati saya, kalau diperbolehkan Allah untuk menulis, berarti Al-Qur'anul Qadim itu bisa dengan baca dengan mata telanjang, tidak hanya dengan mata hati ainul basirah, tapi dengan mata ainul basyariyah, mata telanjang ini. Apa maksud tujuan diantara lagi ini kok ditulis? Mungkin dengan berat hati Pak, mohon maaf nih, saya tidak bermaksud menyalahkan, enggak. Dengan berat hati saya katakan, banyak di antara wahyu Allah langsung yang kita sebut sebagai Al-Qur'anul Karim, makosidnya itu tidak diarahkan pada yang sebenarnya. Ditariklah kita kepada makosid yang tidak sebenarnya. Dirasa ini sudah, mohon maaf, terlalu parah, maka wajiblah itu dinyatakan keasliannya, bukan yang diubah dari sisi lugat tulisannya, enggak. Yang diselewengkan itu adalah dari makosid yang sebenarnya dari Allah, maksudnya apa. Ingat Pak, semua ayat itu pasti ada asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat ini, apa sebab. Mengapa contoh Allah menurunkan waqumu lillahi qanitin, supaya sholat kita diperintahkan dengan khusyuk, karena kita posisi ruh waktu sholat itu tidak bisa khusyuk. Kalau sudah khusyuk, gak mungkin akan muncul ayat yang menekan kita, memerintahkan kita untuk khusyuk, gak mungkin. Sama dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, panggilan terhadap diri jenengan, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Mengapa kita dipanggil kembali pada Allah? Karena kita tinggalkan Allah kebanyakan di situ. Kok umpama nggak tinggalkan, nggak mungkin Pak dipanggil, nggak mungkin. Makanya mengapa kita waktu di pesantren disuruh untuk tidak hanya belajar tentang masalah ilmu hadis Quran, tapi juga kita diwajibkan untuk belajar ilmu alat, dan juga kita diwajibkan belajar ilmu balaghah dan mantek. Itulah persoalannya. Mohon maaf, saya sendiri tidak sealim panjenengan sedoyo dalam hal ilmu dohir mboten. Kalau niki namung ukur-ukur, tahu ukur-ukur nggih? Ono ayo mek tak sampai no A, saya nggak tahu B, aku gak bakal menyampaikan B. Taunya saya A, yo A terus. Aku taunya A kok. Aku B nggak tahu, aku juga nggak bisa nyampaikan B. Taunya A, yo A terus. Oke, jadi itulah maksud Al-Qur'anul Qadim. Umpama saya baca mulai Bismillah sampai akhir surat An-Nas, nggih ngapunten, ini nanti pasti akan kusampaikan kalau ayat surat Al-Qur'anul Qadim itu sudah tercipta. Jadi ketika saat saya menyampaikan ini satu. Nomor dua, kita tidak terasa selama apa yang kusampaikan ini adalah intinya untuk menuju dan bertemu Allah, itu ayat-ayat yang dari isi Al-Qur'anul Qadim. Oke, mungkin itu sebuah info tentang Al-Qur'anul Qadim Pak ya. Saya sudah
Bahasa akal saya, apa resiko nanti jikalau itu tercipta? Saya sedikit banyak sudah menimbang-nimbang, Pak. Tapi saya tidak bisa, Pak, keluar dari perintah Allah. Nggak bisa. Tetap itu harus saya laksanakan. Walaupun butuh tenaga, butuh waktu yang lama. Sampak-sampak mohon maaf, Pak, saya diperintahkan untuk melepas gigi, tak lepas, Pak. Oke, ini pasangan, Pak. Oke. Mulai 1 Rajab berarti 1 Januari saya lepas, Pak. Ini pasangan semuanya, sehingga nggak bisa makan tetel, jenang, nggak bisa. Kalau makso saya makan coplok, Pak, kantil. Saya suruh gundul, tak gundul, Pak. Ya sudah. Apalah sebuah arti secara fisik kalau itu toh pada akhirnya akan fana. Dan itu sebuah arti yang menurut saya ada 2 hal. Tergantung jenengan kali kula berbangga diri dengan dohir, monggo, tapi dengan catatan tidak mengalahkan cinta sampai datang Allah. Taruhlah cinta Allah di atas segala-galanya, nggak masalah. Tapi mohon maaf, prinsip saya beda sedikit aja. Bukan perkaranya gigi saya sakit, enggak, Pak, enggak. Just memang disuruh melepas. Bahkan ketika saat saya suruh melepas, dokternya nggak mau. Sebab saya minta dalam satu waktu itu 8, 5 dan 3. 8 saya suruh melepas pada satu waktu. Pak dokter sanjang, wah nggak bisa, 1 aja, besok nanti lagi, besoknya lagi 1. Karena hitungan beliau nggak salah secara anatomi, ya, di dalam kesehatan tubuh ini akan berdampak terhadap saraf. Lah saya tidak pakai itu, ya Pak. Aku hanya bersikukuh secara ruhaniah. Akhirnya dengan paksa, Pak, saya dibilangin kalau ada apa-apa jangan salahkan saya ya. Iya, Pak disawuntiki, Pak. Insya Allah sakit waktu disuntik bius nih loh, tapi jabutnya tidak sakit. Habis itu, Pak, ompong anak saya yang terakhir nggak mau dekat saya, nggak mau dekat saya, dipanggil kakek Huhu. Saya tidur sama dia, nggak mau, mungkin takut. Akhirnya saya konsultasi lagi kepada dokter. Dok, bisa dipasang lagi? Bisa, tapi tidak seperti aslinya. Akhirnya dengan terpaksa dimal, entah bagaimana cara dokternya, dimal, akhirnya bisa. Tapi yo aglik-aglik ngeten niku duroto. Nggih, mboten masalah. Bagi saya nggak ada masalah. Para malaikat walaupun itu berat terhadap sujud terhadap Nabi Adam, beliau lakukan karena dia hakikatnya menyembah Allah dengan bentuk perintah. Orang-orang hakikat tidak berat untuk sholat sebab dia tidak bermaksud nyembah batu tapi menyembah Allah. Mohon maaf, illa iblis, hanya satu yang tidak mau. Akhirnya Allah tanya, wahai iblis, apa yang menjadikan kau terhalang tidak mau menjalankan perintahku? Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sederhana jawabannya iblis, Pak. Lebih mulia mana ya Allah saya dengan Adam? Saya kau jadikan dari api, sementara Adam dari tanah. Lihat, ini persoalannya karena di dalam diri Ajazil ini aba wastakbar, dia merasa lebih mulia, lebih baik, lebih ngalim, lebih segala-galanya dari Adam. Artinya, Pak, mengapa saya mengatakan tadi anggaplah saya sebagai saudara yang melebihi kandung jenengan, biar setara,
biar kita sama. Innama ana basarum mithlukum, sama, nggak ada perbedaan. Dan yang kedua, ini membelajarkan kita supaya tidak mudah nafsu itu membisikkan terhadap dada kita untuk merasa lebih baik daripada yang lah. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Ingat, dia nafsu selalu membisikkan di dalam dada jenengan supaya kita teringgap penyakit hati yang namanya takabur. Ini yang saya hati-hati. Sehingga pernah kapan itu di pondok hari Sabtu saya bilang, cara untuk supaya Anda tidak mudah teringgapi sifat takabur, berlakulah orang yang membencimu, akhirnya kau dihina. Sebab takabur muncul sumbernya, faktornya berbagai macam. Satu, karena jenengan dikatakan di tengah umat masyarakat sebagai orang alim, sehingga masyarakat yang tidak tahu akan memuja, memuji, menghormatimu. Disitulah rentan kita merasa orang hormat, rentan hati kita akan teringgapi rasa mulia, rentan dalam hati kita akan mudah muncul takabur yang disebut lebih baik daripada orang. Udah, kalau seperti itu serban dideleh, kopiah dideleh, baju dilepas, semuanya. Inilah bebas. Udah, prinsip yang seperti ini boleh jenengan jalankan, boleh tidak. Tidak, tapi dengan catatan, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Berarti berzikirlah terus, baru aman. Akhirnya gebiarnya dunia apapun, pujaan masyarakat apapun, tidak akan menjadikan hati jenengan merampas bajunya Allah tadi. Sebab yang berhak bertakabur hanyalah Allah. Jadi kembali kepada pertanyaan, Al-Quranul Qadim adalah ayat yang tersirat di dalam kauniyah, ayat yang kauniyah, yaitu alam ini yang tercipta, dan ayat yang tersirat di dalam setiap ayat Qur'aniyah yang tertulis. Siapa yang hatinya condong mengikuti ayat mutasabbihah, maka tersesatlah. Iki piye karepe? Padahal itu al-mutasabbihah itu Al-Qur'anul Qadim. Siapa yang masuk mengikuti ayat ini tapi dia itu masih belum kefanaan diri, itulah maksudnya tersesat. Laksana ngeten Pak, saya itu nul podol tidak mengerti tentang ilmu elektro. Saya melihat tetangga saya sing alim ilmu elektro, akhirnya buka reparasi, dia cari uang kok mudah. Saya kepingin Pak, tapi saya tidak mengerti tentang ilmu elektro. Radio rusak masuk di situ, dandani betuli dikit, nyoder apa, bunyi lagi, uang, gampang tau nggih? Wis, saya melihat itu kagum, aku pingin. Akhirnya saya pulang, saya pasang banner menerima radio rusak atau televisi rusak, tapi saya tidak mengerti ilmu elektro. Banyak yang memasukkan radio televisi rusak, saya paksa saja mengikuti itu. Wis, Pak saudara-saudara sambal warang, Pak sampun, oke, bayaran, bawa pulang. Ketika dimasukkan listrik, bukan suara gambar yang muncul, tapi yang keluar beluk.
asapnya, berarti konsleting lah. Inilah yang disebut jangan sekali-kali kau membaca Al-Quranul Qadim jikalau belum mengerti. Makanya besok itu seleksi alam sungguhan tentang kitab ini. Nggih, mungkin itu sekedar info terkait masalah Al-Quranul Qadim mekaten.